Halo, nama saya Elut Dinata Haloho. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Tondano, Semenanjung, Sulawesi Utara. Penyebab terjadinya perang adalah karena dicabutnya Perjanjian Verbon pada 10 Januari 1679. Perang Tondano I. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Katolik. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi pada abad 17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulahnya si VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Oleh karena VOC sangat membutuhkan beras dan untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lagi bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Lalu di sini juga ada Perang Tondano kedua. Perang Tondano kedua ini sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan bumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian untuk berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian tersebut adalah orang-orang Madura, Dayak, dan juga Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harting, Resider Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut para pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara ukung mulai meninggalkan rumahnya. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Lalu mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa untuk melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras kepada Belanda. Dalam suasana yang kritis itu, maka tidak ada pilihan lagi bagi Gubernur Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membentuk Sungai Temberan. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Pasukannya satu dipersiapkan menyerang dari Tondano dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai terjadi. Pasukan Belanda yang berpusat di Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua. Walau sudah malam, para pejuang tetap semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari, tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua.
serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu tidak ada masyarakat lagi. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano mulai muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan di pihak Belanda. Pasukan Belanda ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi itu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Bahkan terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok penjuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah.